Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah akan disampaikan terlebih dahulu warta lisan. Penekanan warta. Yang melayani kebaktian umum Sabtu dan Minggu ini adalah Saudara Yosua Estomihi Butar-Butar, mahasiswa teologi UKDW Yogyakarta yang menjalani stase di GKI Muntilan. Perlu diketahui bahwa stase pelayanan Saudara Yosua Estomihi akan berakhir tanggal 5 Januari 2026. Melalui warta ini, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama menjalani stase di GKI Muntilan. Mohon perhatian jemaat. Yang pertama, perayaan Sakramen Perjamuan Kudus. Di gereja kita akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus awal tahun yang akan dilaksanakan di ibadah mendatang hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 18 dan hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 6.30. Persiapan bersama Perjamuan Kudus akan diadakan dalam ibadah hari ini. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Yang kedua, masa kepengurusan BPJ atau komisi-komisi. Masa kepengurusan BPJ atau komisi-komisi akan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Majelis mengingatkan agar pengurus BPJ segera menyerahkan susunan calon pengurus BPJ periode 2026-2027. Selain itu, berkenaan akan berakhirnya program kerja 2025, mohon masing-masing komisi juga segera membuat laporan realisasi program kerja dan anggaran tahun 2025 dan diserahkan kepada BPHMJ atau Ibu Yani. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang ketiga, ibadah dan perayaan Natal Bamaknas Kabupaten Magelang. Panitia Bamaknas DPD Kabupaten Magelang akan menyelenggarakan perayaan Natal bersama gereja-gereja sekabupaten Magelang pada hari Jumat 9 Januari 2026 jam 14.30 di Gor Pakubumi Mertoyudan dipimpin oleh Pendeta Tony Subiantono. Bagi saudara yang ingin mengikuti perayaan tersebut bisa mendaftar pada Bapak Eko Yulianto paling lambat hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Yang keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan rutin majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Januari 2026 jam 17 di ruang Getsemani. Berkaitan rapat tersebut, apabila ada usul atau saran, jemaat dapat menyampaikannya secara tertulis melalui surat kepada majelis atau bisa diserahkan melalui kantor gereja. Demikian warta lisan, terima kasih untuk perhatiannya. Dan sekarang dengan bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah ini. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Natal. Kita mengucap syukur karena belas kasih Allah yang telah menyelamatkan. Mari kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Kiranya suasana Natal Kristus tetap ada dalam hati kita. Mari naikkan pujian syukur dengan memuji kemuliaan Tuhan dengan PKJ 2, Mulia Mulia Namanya.
Saudari-saudara, marilah kita masuki ibadah minggu kedua setelah Natal ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat sore Ibu Bapak. Sore. Tidak terasa kita sudah berkenalan cukup lama. Kita sudah saling cukup mengenal satu sama lain. Kini tiba saatnya saya akan mengakhiri masa praktik saya atau masa stase saya di gereja tercinta ini, maka izinkan saya untuk berpamitan dengan Ibu Bapak, walaupun ini bukanlah pamitan yang benar-benar pamitan, tapi ini cuman kita nggak ketemu lagi aja, saya sebagai pelayan tetap di gereja ini mungkin ya, tapi nanti saya pasti kok bakal main-main ke GKI Muntilan. Karena saya pasti bakal gagal move on dari gereja ini. Ya, terima kasih atas kebaikan hati Ibu Bapak semuanya, atas kerelaannya telah menerima saya dan saya dengan gembira ada di sini. Saya harap Ibu Bapak juga bergembira dengan kehadiran saya selama masa praktik ini. Untuk memasuki masa-masa minggu ini, kelahiran Tuhan Yesus sungguh nyata dan kita merasakannya di dalam kehidupan ini. Memang hidup tak selalu mudah dan menyenangkan. Kadang kita pun harus merasakan asam dan pahitnya. Dalam semua itu kita patut bersyukur karena melalui kelahirannya kita dipulihkan. Kelahirannya di dunia ini merupakan bentuk cinta kasih Allah yang tidak pernah berubah dan terus dinyatakan dalam hidup kita. Hadirnya ke dunia ini membawa pemulihan, penyembuhan dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya serta bersandar kepadanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 105, ya anak kecil. Dari
Saudari-saudara, mari bersama kita renungkan sabda Tuhan kita Yesus di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentu belum ada seorang pun dari kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Kita sadar bahwa kita lebih sering menggunakan anugerah Tuhan di dalam kelalaian. Kita sering kali meleset di dalam menggunakan anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup ini. Karena kita lebih sering mementingkan diri sendiri. Maka mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan ungkapan nyanyian Kidung Jemaat 105. Karena belas kasih Tuhan yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kelahirannya adalah wujud cinta kasih yang terbatas, maka jangan sia-siakan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sebelum kita mendengarkan bacaan-bacaan kita dan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang sejak semula ada di dalam penciptaan, Engkau meliputi alam semesta ini sedemikian rupa bersama-sama dengan Bapa. Ya Yesus, biarlah kiranya Engkau terus menerangi hati kami. Biarlah kiranya Roh Kudus rela hadir di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan sebagian daripada sabda dari Tuhan kami Yesus Kristus. Demi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar, mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim, anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak darah akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai 20. Kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
Ia mengirim janjinya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan hujan esnya seperti pecahan batu. Siapakah yang tahan menghadapi hawa dinginnya? Ia mengirim firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia mengembuskan anginnya, lalu air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun
Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ya, sekali lagi saya mau sapa. Selamat sore Ibu Bapak. Ya, saya harus yakin walaupun di luar cuaca sedang hujan, maka kita harus tetap semangat. Sekali lagi ya. Selamat sore Ibu Bapak. Oke, kali ini saya yakin kita semua memang semangat datang ke gereja. Ibu Bapak, perkenalkan, nama saya Joshua Estomihi Butar-Butar. Saya adalah mahasiswa praktik dari Universitas Kristen Duta Wacana, mahasiswa teologi semester 8 dan sudah berpraktik 6 bulan di Gereja Kristen Indonesia Muntilan. Saya di sini akan melayani dengan di dalam pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan di gereja kita. Saya adalah orang Batak dan saya datang dari di daerah Sumatera Utara. Sekian Ibu Bapak perkenalan dari saya. Kira-kira di dalam kehidupan ini, Ibu Bapak di antara kita, adakah yang pernah bertanya-tanya tentang siapa kita? Adakah yang pernah bertanya tentang siapa Anda? Adakah yang pernah bertanya tentang siapa saya di dalam hidup ini? Adakah yang pernah bertanya? Kalau memang ada, maka saya akan tanya satu orang. Apakah orang ini benar-benar mengenal dirinya atau tidak? Ya, kali ini mohon support sistemnya ya Ibu Bapak, mohon kerjasamanya begitu. Siapa ya? Karena saya melihat ada Pak Yongki di belakang. Ya, Pak Yongki, menurut Pak Yongki, siapakah Anda? Iya, oke. Terima kasih Pak Yongki. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yongki. Menurut Pak Yongki adalah seorang ayah yang baik hati dan tidak sombong. Sekarang kita tanya orang kedua. Siapa korban saya selanjutnya? Oke. Dari sebelah sini kali ya. Saya ngelihat di sebelah sana ada Ciumi. Dia Ciumi, ya. Menurut Ciumi, siapakah Anda? Oh, jangan senyum-senyum doang, kayak spontan kayak Pak Yongki tadi itu loh, langsung sut gitu. Siapa? Atau oke ya, kayaknya kurang suportif. Boleh kita ganti audiens kayaknya ini ya. Menurut Ciani, siapakah Anda? Oke. Sekarang gantian ibu yang baik hati dan tidak sombong. Tepuk tangan lagi dong untuk Ciani kalau gitu ya. Ibu Bapak. Kita pernah bertanya tentang siapa kita. Sekarang gantian. Kita tanya, menurut orang lain siapakah Anda? Oke, sekarang korbannya masih sama nih, Pak Yongki. Tapi saya tanya, siapa ya? Menurut Kohok Bien, siapakah Pak Yongki? Oke, seorang manusia yang hidup ada di Muntilan. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Menurut Cik Nia, siapakah Ciani? Oke, seorang ibu yang baik hati dan
Tidak sombong, oke ya, kita keep nih jawabannya ya. Oke Ibu Bapak, kadang-kadang kan kita selalu bertanya, bagi saya sebenarnya saya itu siapa ya? Pernah nggak kita sekali saja di dalam hidup ini menyelidiki hidup kita, siapa saya? Atau bahkan ketika di dalam kehidupan itu ada orang lain yang menganggap kita mungkin sebagai sahabat, teman dekat, teman karir, partner, rekan kerja. Ada orang lain juga yang menilai siapa kita di dalam kehidupan ini. Kita bertanya, bagi saya siapa saya? Atau bagi orang lain siapakah saya? Atau malah sebaliknya, bagi saya siapakah orang lain? Kita seringkali mencoba mendeskripsikan siapa kita. Kita selalu mencoba untuk berusaha menjelaskan siapa kita sebenarnya. Tetapi toh gambar diri tentu hanya sesuai pada orang dengan dirinya sendiri. Kalau saya bilang kalau saya bilang saya anak kecil, toh orang-orang nggak pada percaya kalau saya anak kecil karena saya udah gede begini. Tapi kalau saya bilang sifat saya kayak anak kecil, mungkin Cik Yani bakal percaya. Begitu. Karena deskripsi tentang gambar diri kita hanya sesuai pada diri kita sendiri. Kadang Ibu Bapak, orang lain mendeskripsikan kita dengan banyak nama. Bisa orang lain mendeskripsikan kita dengan julukan-julukan lucu misalnya. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang memang menjadi diri kita sendiri, maka biasanya kita akan bersikeras untuk menjelaskan, tidak, itu bukan saya. Atau kadang-kadang bilang, oh iya itu saya banget tuh. Kadang-kadang kita kan selalu mencoba memvalidasi siapa keberadaan saya, siapa diri saya sebenarnya. Seringkali di dalam hidup pertanyaan-pertanyaan ini kita lewatkan. Kita membiarkan orang lain justru yang menilai kita duluan sebelum diri kita menilai diri kita sendiri. Nah Ibu Bapak, Injil kita pada hari ini. Ya sebenarnya ayat pada Injil ini kan dari ayat 10 sampai ayat 18. Tapi secara utuh saya ingin mengajak Ibu Bapak kita secara utuh membahas Injil ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Tenang aja khotbahnya gak akan lama. Injil kita pada kali ini bercerita, bernarasi tentang yang berbeda dari 3 Injil sinoptik yang menjelaskan kelahiran Yesus yang ada di kandang domba, kelahiran Yesus yang dikejar-kejar oleh Raja Herodes lalu anak-anak dibunuh. Tetapi Injil Yohanes ini menceritakan tentang firman yang menjadi manusia. Injil ini amat-amat berbeda dari 3 Injil yang lainnya. Ya kalau mau keren-kerenan anak teologi ya Ibu Bapak, biasanya itu di semester 1 anak-anak teologi itu keren-kerenan pakai ayat ini. Dari Yohanes 1 ayat 1 mereka akan ngomong bahasa Yunaninya itu. Saya aja udah lupa tapi semoga saya kali ini gak lupa, benar-benar berhasil. Bahasa Yunani itu gini. En arche en hologos. En prostonteon kai hologos. Ya saya lupa benar. Nah jadi biasanya anak-anak teologi itu akan ngomong tuh, oh ini bahasa Yunaninya ini begini gitu. Pada mulanya adalah firman en arche en hologos katanya. Oh dengan cengkok-cengkok Yunaninya yang dibuat-buat supaya begitu indah lah begitu. Tapi saya mau soroti satu kata itu, logos. Di dalam pemberitaan Injil Yohanes, logos atau firman itu adalah kata yang penting di dalam pasal ini. Karena pasal ini akan menjelaskan keseluruhan dari isi Injil, runtut dari ayat 1 sampai ayat ke-18. Kalau kita mau menyelidiki konteks yang terjadi pada kisah tentang Injil Yohanes ini, ada 2 hal Ibu Bapak. Pada masa itu kekristenan lahir di dalam konteks Yahudi. Tetapi kekristenan ternyata dengan cepat menyebar sampai ke dunianya Yunani. Nah, orang-orang Yunani itu tidak mengenal konsep-konsep orang Yahudi seperti Mesias. Itu asing bagi orang-orang Yunani. Sehingga penulisan Injil Yohanes ini gereja atau penginjil Yohanes mencari cara agar kekristenan dapat dipahami oleh orang-orang Yunani.
Sehingga Yohanes mengutip dan menulis tentang istilah logos itu. Istilah logos itu akrab dengan pikiran orang Yahudi dan Yunani. Kalau mau kita cek di latar belakang pemikiran Yahudi, silakan bandingkan istilah pada mulanya sudah ada firman, atau di TB1 dibilang pada mulanya adalah firman, dengan cerita narasi penciptaan di Kejadian. Pada mulanya berfirmanlah Allah. Sehingga konsep Yahudi ini diambil dan dikait kelindankan dengan konsep yang ada pada orang-orang Yunani. Sehingga dalam konteks Yahudi firman Allah itu aktif, kreatif dan berkuasa gitu ya. Kalau di dalam ininya ada roh Allah yang melayang-layang gitu ya. Firman Allah itu aktif dan kreatif. Lalu latar belakang Yunani itulah istilah logos tadi yang dipinjam oleh Injil Yohanes. Logos ini adalah sesuatu yang mengatur alam semesta. Saya nggak mau repot-repot, tapi ini sekadar informasi kalau dunia Yunani itu adalah dunia yang amat dipenuhi oleh filsafat-filsafat Helenistik, banyak aliran-aliran filsafat di sekitar dunia Yunani ya, karena di sana awal mula dari akademia. Nah, Ibu Bapak, sastra dari Injil Yohanes ini informasi tambahan lain, kalau ini adalah sastra yang sama dan mirip dengan kitab Wahyu. Tapi kita tidak akan jauh membahas persamaan Yohanes dengan Wahyu, tapi setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi sastra Yohanes dan Wahyu yang hampir mirip-mirip itu, yaitu dipengaruhi oleh pemikiran Gnostik dan pemikiran Doketisme, yang berpikir bahwa ada dewa-dewa jahat yang menciptakan dunia, lalu kalau Yesus itu adalah Allah yang berhasil menjadi sesuatu yang lemah begitu. Jadi sastra Yohanes ini amat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat itu. Ya, kita tidak usah bahas jauh-jauh karena saya juga pusing ngebahasnya, Ibu Bapak. Nah, makanya mari kita lihat pada narasi-narasi yang paling awal di dalam Injil Yohanes ini. Kalau kita membaca ada pada mulanya. Wah, ini kan menunjukkan bahwa sebelum ada waktu dan penciptaan, ya kan, pada mulanya sudah ada firman, logos itu sudah ada di dalam bentuk yang mendesak sebuah panggilan atau kemungkinan-kemungkinan yang mendahului segala sesuatu. Karena bersama-sama dengan Allah, kemudian dijelaskan bersama-sama dengan Allah. Logos ini adalah relasi yang saling merespons antara Allah dengan sang firman itu. Jadi mereka ini adalah relasi timbal balik antara Allah dengan firman Allah. Dan ini menjelaskan, Ibu Bapak, kalau Tuhan dan keberadaan tentang Tuhan itu saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Pembicaraan kita tentang Injil Yohanes ini mungkin akan terdengar sangat berat, karena akan sangat sulit untuk menyederhanakan bahasa-bahasa di dalam Injil Yohanes, karena mereka punya kode-kode tertentu, dan salah satu kode-kode itu adalah logos. Penjelasan tentang firman Allah itu adalah cara Allah yang terus memanggil dan menjanjikan dirinya. Nah, Ibu Bapak, nama Tuhan adalah tempat di mana ketika desakan-desakan terjadi, tetapi desakan-desakan itu tidak pernah sepenuhnya bisa kita tangkap. Misal contoh yang saya berikan tadi. Di awal ketika saya bertanya, bagi Anda, siapakah Anda? Atau bagi orang lain, siapakah Anda? Misal, ketika tadi Pak Yongki bilang dia adalah bapak yang baik hati dan tidak sombong, lalu Ko Hok Bian jawab kalau Pak Yongki adalah manusia yang ada di GKI, manusia yang ada dan bertempat tinggal di Muntilan. Artinya, itu hanya menjelaskan sebagian diri dari Pak Yongki. Tidak bisa menjelaskan keutuhan dirinya Pak Yongki. Artinya ada dua hal, ternyata dua hal itu terpaut dengan diri
Pak Yongki. Ketika Cik Yani ngomong dia adalah ibu yang tidak sombong dan baik hati, lalu Cik Nia menjawab hal yang sama. Ternyata ketika kita menangkap sesuatu itu, ada pola-pola bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Oleh sebab itu Ibu Bapak, saya juga punya pertanyaan. Ketika Anda dan saya bertanya siapa saya, siapa Anda? Lalu yang berikutnya, pernahkah kita bertanya siapa Tuhan? Kalau saya bertanya sekarang siapa Tuhan? Mungkin yang berela hati ingin menjawab, bolehlah. Tolonglah ya dijawab Ibu Bapak. Siapa Tuhan bagi Ibu Bapak di dalam kehidupan? Siapa Tuhan? Ada yang mau menjawab? Siapa Tuhan? Kalau tidak ada yang menjawab, maka kita katekisasi ulang. Siapa Tuhan Ibu Bapak? Juru selamat Pak Yongki. Juru selamat. Siapa Tuhan? Pak Yong? Yang berkuasa. Siapa Tuhan Ibu Bapak? Ya pertanyaannya sederhana memang. Siapa Tuhan Ibu Bapak? Satu lagi deh, siapa Tuhan? Kenapa Pak? Hanger? Hangernya Pak, oh oke, hangernya. Oke. Di dalam kehidupan ini, orang-orang bebas, kita, saya, Anda, Ibu Bapak, Saudari-saudara dengan bebas untuk mendeskripsikan siapa Tuhan. Bagi beberapa orang Tuhan adalah juru selamat. Bagi beberapa orang Tuhan adalah yang maha kuasa. Bagi beberapa orang Tuhan adalah gantungannya, hangernya gitu ya. Bagi beberapa orang. Tapi itu tidak menjelaskan bahwa semua orang setuju kalau Tuhan adalah juru selamat mereka. Seringkali di dalam kehidupan ini kita hanya berusaha untuk mendeskripsikan siapa Tuhan. Kita hanya berusaha untuk mencari tahu Tuhan yang enak di telinga kita untuk didengar. Kita hanya berusaha mencari tahu Tuhan yang enak untuk kita pandang. Tuhan itu kira-kira gambarannya ganteng deh. Misalnya kayak di film-film tuh ya, mukanya Tuhan Yesus sekarang kira-kira Ibu Bapak ganteng gak? Ganteng? Ganteng. Lalu berikutnya kemudian muncul tuh para ahli arkeolog gitu ya. Lalu dia merekonstruksi ulang wajah Yesus. Ternyata kalau saya bilang wajahnya Tuhan Yesus mirip gembel, Ibu Bapak terima gak? Enggak. Nah, begitu. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini, Ibu Bapak. Ada yang ya, ada yang setuju, dan ada yang tidak. Ada yang setuju kita untuk dinilai, ya saya orang baik kok. Ada orang yang tidak setuju, enggak, dia ini enggak orang baik. Nah seperti itu, ketika kita menjelaskan siapa Tuhan, kita hanya bisa menangkap sebagian kebenaran dari Tuhan. Kita tidak mampu untuk menangkap kebenaran Tuhan secara utuh. Karena itu di luar konsep apapun kita tentang yang kita ketahui di dunia ini. Kita tak mampu menangkap konsep Tuhan secara utuh. Oleh sebab itu, di dalam narasi Injil ini, penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan sewenang-wenang dari kekuasaannya Tuhan. Tetapi itu adalah realisasi akan panggilan Tuhan. Tuhan sendiri yang bersikeras, Tuhan sendiri yang mendesak, Tuhan sendiri yang seolah-olah berkukuh gitu untuk hadir melalui logos, melalui firman di dunia ini. Tuhan sendiri yang mendesak dirinya muncul, karena itulah respons Tuhan terhadap dunia ini. Ternyata Tuhan tidak menciptakan sendirian, tetapi Tuhan menciptakan melalui perantaraan logos, sang firman yang ada bersama-sama dengan manusia itu. Dari sini kita tahu Ibu Bapak, kalau ternyata Tuhan juga butuh bantuan. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan melemahkan dirinya. Kalau selama ini kita bilang Tuhan yang maha kuasa,
maka kita jangan batasi kemahakuasaannya agar ia dapat melemahkan dirinya menjadi seonggok daging, bayi kecil mungil, menjadi manusia yang rentan dan rapuh. Ternyata Tuhan melemahkan dirinya dari yang maha kuasa itu menjadi sosok yang sangat rentan. Bahkan di dalam Injil Matius, Yesus dikejar-kejar untuk dibunuh. Bayi adalah sosok paling rentan dari keadaan manusia, Ibu Bapak. Sekarang saya tanya, bayi, misalnya bayi hewan, misalnya bayi kambing deh, itu baru lahir setidaknya 30 menit aja, dia udah pasti bisa langsung jalan. Sementara bayi manusia, Ibu Bapak, baru lahir 30 menit aja nggak akan bisa jalan, Ibu Bapak. Artinya Yesus itu hadir di dalam bayi yang paling rentan, bayi manusia. Yesus itu melemahkan dirinya dari Tuhan yang maha kuasa itu, tiba-tiba jadi seorang bayi yang kecil. Ternyata Tuhan melemahkan dirinya. Tuhan butuh perantara untuk berelasi dengan dunia. Tuhan tidak langsung campur tangan dengan dunia, tetapi Tuhan bekerja melalui panggilan-panggilan yang membutuhkan respons dari orang-orang di sekitar kita. Lalu di narasi Injil Yohanes ini ada hidup yang berasal dari Logos. Wah, ini adalah hidup yang kadang-kadang bisa kita terima, sekaligus bisa kita tolak. Lalu di narasi 4-5 itu kan ada bercerita tentang terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ibu Bapak masih ingat khotbah tanggal 31 kemarin? Masih ingat tentang Yesus adalah terang dunia? Ya, masih ingat ya khotbah itu ya? Ternyata kita membutuhkan terang di dunia ini. Tetapi di dalam Injil Yohanes ini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi Ibu Bapak, kegelapannya tidak hilang. Hanya saja kegelapan tidak menguasai cahaya, tetapi kegelapan tidak hilang sama sekali. Itu artinya bahwa Yesus sang terang itu pun sekaligus adalah kegelapan di dalam dirinya. Seringkali kita mengubah itu menjadi dua sisi yang saling bertolak belakang gitu. Padahal di dalam realitanya, bahkan terang yang paling bercahaya sekalipun ada kegelapan, ada bayangan di belakangnya. Ternyata ini adalah penunjukan bahwa Yesus itu pun mampu hadir di dalam gelap sekalipun. Yesus mampu hadir. Nah, sekarang saya tanya Ibu Bapak, apakah di antara kita itu lebih senang kalau tidur itu mati lampu atau nyala lampu? Ada yang nyala lampu? Yang nyala lampu boleh angkat tangan? Oke, 2, 3 orang. Yang lebih senang tidur mati lampu? Oke. Nah, ternyata lebih banyak orang yang senang tidur mati lampu ya. Sekarang saya tanya, ketika mati lampu itu gelap ya Ibu Bapak? Apa yang Anda rasakan di dalam gelap? Saya adalah orang yang tidur juga harus mati lampu. Ketika mati lampu, saya merasakan kegelapan itu sangat nyaman. Itu justru membantu saya lebih cepat untuk tidur daripada lampu menyala. Nah, kurang lebih Ibu Bapak, Yesus, ya saya tidak mampu mencapai pemahaman tentang ini ya, tapi kita berusaha untuk menggapai. Kurang lebih, Yesus menjelaskan bahwa dirinya itu adalah terang yang sekaligus gelap. Kalaupun kita merasa gelap, tidak apa-apa, Yesus ada di sana. Ini bukan untuk mempertentangkan antara yang terang dan yang gelap, yang jahat dengan yang baik, bukan. Tetapi Yesus bilang, di terang dan gelap pun Ia ada. Karena Ia lahir melalui sang firman itu. Ia menjadi firman itu sendiri. Kegelapan pun adalah bagian dari keberadaan dan kehadiran Tuhan.
Janji tentang terang itu selalu mengandung ancaman tentang kegelapan. Hasilnya tidak pernah pasti, Ibu Bapak. Selalu ada risiko-risiko yang perlu kita untuk terus pertahankan di dalam kehidupan ini. Ada risiko-risiko yang perlu kita ambil di dalam kehidupan ini. Maka kalau pertanyaan tahun baru kemarin, malam tahun baru kemarin, apa harapan Anda di dalam perjalanan menuju 2026? Maka kini pertanyaannya adalah, apa ketakutan Anda di dalam perjalanan hidup Anda ke depannya? Apa ketakutan kita? Ya, ini tidak perlu dijawab. Kira-kira apa yang menjadi ketakutan kita? Manusia tidak pernah memiliki kebenaran mutlak, Ibu Bapak. Manusia hanya bisa menggapai, manusia hanya bisa memberi kesaksian tentang Tuhan yang didengarnya. Karena dengan kebenaran-kebenaran kecil itu merespons Tuhan yang sering membawa kita ke dalam ketidaknyamanan. Tuhan yang sering membuat kita ke dalam bahaya. Tuhan yang sering menggelitik kita dengan sedikit goncangan-goncangan di dalam kehidupan. Itulah respons yang diberikan. Nah, pada ayat yang ke-9 sampai 13 ada ironi, Ibu Bapak. Di sini dijelaskan kalau Sang Pencipta datang kepada ciptaannya tetapi tidak dikenali. Nah, ini adalah tema besar di banyak kisah Injil, bahwa Israel, ini ini ciptaannya Tuhan, Israel itu tidak mengenal siapa penciptanya. Karena di tema Injil kita akan dibahas bahwa Yesus akan berhadapan besar dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah risiko terbesar yang Yesus ambil. Inilah risiko yang Tuhan ambil, bahwa panggilan bisa saja diabaikan. Panggilan juga bisa ditolak. Tuhan tidak selalu menjamin respons positif. Itulah sebabnya selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Mungkin Tuhan baik, mungkin juga Tuhan jahat. Bagi beberapa orang Tuhan baik, bagi beberapa orang ya mungkin Tuhan jahat. Kita mau ambil contoh nih. Oke, ketika seseorang baru saja, yang paling gampang ya, dia tuh baru menang undian 5 miliar rupiah gitu ya Ibu Bapak. Pada saat yang sama itu apa yang akan dia lakukan? Kira-kira Ibu Bapak? Ya pasti akan langsung lompat-lompat kegirangan, bersyukur dan mengatakan kalau Tuhan itu baik. Lalu di sisi cerita lain, sekarang saya ambil sedikit cerita. Ya. Bayangkan ada satu keluarga tertimpa korban bencana, lalu ayah dan ibunya meninggal dunia, yang tersisa hanya satu orang anak. Satu orang anak, anggaplah anaknya seumuran saya. Anggaplah anaknya seumuran saya, 20-an lah gitu ya Bapak. Pada saat itu juga, apa yang akan anak itu katakan? Sanggupkah ia mengatakan Tuhan itu tetap baik? Akan ada orang-orang yang mengatakan, Tuhan kok jahat banget ya sama aku. Kita selalu berusaha kan untuk mendeskripsikan Tuhan yang berkuasa, baik. Tetapi ada kok beberapa orang yang walaupun dia menganggap Tuhan itu jahat, sekalipun Tuhan itu jahat baginya, tapi Tuhan tetap bermakna di dalam hidupnya. Sekalipun begitu Ibu Bapak, makanya Tuhan sering sekali mengganggu kita dengan kecohan-kecohan tertentu, sering sekali menggelitik kita kecil-kecil dengan goncangan-goncangan iman tertentu di dalam kehidupan ini. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi di ayat yang berikutnya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Disinilah respons kita sebagai manusia. Sekalipun Tuhan itu gelap, terang, sekalipun Tuhan itu jahat, baik, tetapi respons kita adalah percaya. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Entah siapapun Tuhan mau kita sebutkan. Kalau kita percaya, kita menerima bahwa Allah memberikan kita anugerah untuk menjadi anak-anaknya. Pada akhirnya firman itu telah menjadi manusia. Tuhan yang tak terbatas itu masuk ke dalam keterbatasan.
Tuhan yang tidak pernah rapuh itu justru menjadi rapuh. Tuhan yang tidak rentan itu justru menjadi rentan di dalam diri Yesus. Lihat, Tuhanlah yang bersikeras untuk hadir di dalam hidup Anda dan di dalam hidup saya. Tuhan mendesak agar Ia bisa hadir di dalam hidup Anda dan di dalam hidup saya. Tuhan mendesak kita untuk hadir. Dia diam di antara kita. Dia diam. Tetapi kata diam di dalam ini, bahasa aslinya itu sebenarnya diam itu berkemah, Ibu Bapak. Saya mau kita membayangkan kalau ketika seseorang berkemah, otomatis dia nggak akan lama di situ kan Ibu Bapak. Jadi kata diam yang dipakai dan digunakan di sini adalah diam yang berkemah. Jadi Tuhan itu pun bisa jadi sementara di dalam kehidupan ini. Tuhan itu nggak pasti datangnya di dalam kehidupan ini kapan. Tetapi sekalipun Tuhan itu nggak pasti, Ia berkemah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu di penutup ayat ini Ibu Bapak, dijelaskan bahwa anugerah demi anugerah telah diberikan. Ada kelimpahan yang terus menerus, tetapi kelimpahan ini pun sifatnya tidak pasti. Anugerah-anugerah ini pun tidak pasti. Kita menerima anugerah tanpa jaminan. Tuhan hanya memberikan anugerahnya dengan kerelaan hatinya, dia tidak menjaminkan apapun ketika Ia memberikan anugerah itu Ibu Bapak. Bahkan anugerah yang berlangsung selama ini pun itu tidak pasti. Karena yang Tuhan berikan adalah kejutan-kejutan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan ini. Yesus itulah kejutannya. Yesus adalah anugerah dan kebenaran. Ketika melihat Yesus, kita berhasil melihat siapa Bapa. Itulah yang Injil Yohanes ingin sampaikan kepada kita. Sifat Yesus itu tidak terduga, surprise, kejutan. Sifatnya membuka kemungkinan-kemungkinan baru di dalam kehidupan ini. Sehingga di terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus adalah penyataan bahwa Allah yang tidak terlihat itu kini menjadi Allah yang terlihat. Allah yang maha kuasa itu kini menjadi Allah yang tidak maha kuasa sama sekali. Dan Dia hadir bersama saya dengan Anda. Sekalipun Allah tidak maha kuasa, sekalipun Allah terentan, tetapi Ia hadir bersama Anda dengan saya. Itulah Injil yang Yohanes ingin sampaikan kepada kita. Terakhir Ibu Bapak, saya ingin mengutip dari seorang tokoh yang pernah saya kenalkan kepada Ibu Bapak. Mungkin teman-teman boleh bantu. Oke, adakah? Oke. Ya Ibu Bapak masih ingat tokoh ini, kalau mungkin tidak ingat ya sudah tidak apa-apa. Ya dia Meister Eckhart, saya ingin mengutip kembali dari Meister Eckhart. Dia mengatakan begini. Jika seseorang mengatakan bahwa Tuhan ada di sini atau Tuhan ada di sana, janganlah engkau pedulikan. Kau hanya akan menemukan Tuhan saat kau menyingkirkan segala sesuatu dan mencarinya di dalam ketiadaan. Oleh sebab itu Ibu Bapak, seperti yang saya katakan, Tuhan mungkin Tuhan baik, mungkin Tuhan jahat, mungkin Tuhan maha kuasa, mungkin juga enggak. Mungkin Tuhan pasti, tetapi mungkin juga enggak pasti. Tetapi dari semuanya itu, kita hanya berusaha untuk menggapai kebenaran Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah menggapai secuil kebenaran Tuhan. Ibu Bapak, hidup ini akan terus berusaha untuk menggapainya.
ada ruang ketidakpastian, ada risiko-risiko yang perlu kita ambil di dalam hidup. Tetapi entah apapun itu, entah ketakutan, entah itu kebahagiaan, namun cinta setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Hari mungkin akan terus berjalan. Di sana ada lorong ketidakpastian, namun misteri Tuhan akan selalu menyertai. Maka kini melangkahlah, entah itu maju ataupun entah itu mundur sekalipun, tak mengapa. Tak mengapa pula kita merasa takut, tak mengapa pula kita merasa cemas, karena itulah yang ada di dalam diri kita untuk menghadapi hari-hari. Kita akan selalu berusaha untuk mengambil keputusan-keputusan. Ibu bapak, Tuhan pun turut cemas, Tuhan pun turut takut, Tuhan pun turut kesepian, Tuhan pun turut melemah bersama Anda dan saya. Karena kita semua adalah percikan dari Roh-Nya. Oleh sebab itu, sekalipun kita berjalan sendirian, Tuhan akan mengiringi. Petiklah cintanya, dari cintanya Ia akan menolong dan mempertemukan kita dengan banyak orang, agar kita tidak sendirian. Kita akan berjalan bersama dan juga terus berusaha untuk kembali memetik cintanya. Dan dari sana, kini cukuplah sudah dengan kata-kata. Ini telah lebih dari cukup. Usai, pergilah, diamlah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu mendatang, tanggal 10 dan tanggal 11. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara
rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Ibu Bapak, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang telah membersamai kami dari awal hingga saat ini. Kini kami bersyukur bahwa di dalam penyataan firman dari Tuhan kami Yesus Kristus, sekalipun kami hidup di dalam ketidakpastian yang nantinya akan berjalan di hari-hari kami, sekalipun kami hidup di dalam Engkau yang kami cari secara terus-menerus di dalam kehidupan ini, sekalipun kami tak dapat menggapai-Mu dengan benar. Entah siapapun Engkau bagi kami nantinya Tuhan, hadirlah sebagai makna yang baru di tahun ini. Di hari-hari yang akan kami jalani, hari-hari yang akan kami terus di dalamnya kami berproses. Kami harapkan bahwa melalui penyertaan Roh-Mu, kami dapat menjalani hari ini sekalipun ada ketidakpastian, sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada risiko-risiko yang harus kami ambil di dalam hidup ini. Tolonglah kami, agar di dalam penyertaan-Mu itu, kami dapat menggapai walaupun hanya secuil saja dari kebenaran-Mu. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja-Mu yang terus kian berkembang di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Kiranya Tuhan menguatkan, menopang, dan terus mengukuhkan kami di dalam kasih dan cinta Tuhan, agar di dalam pelayanan gereja-Mu, kami senantiasa dapat hidup sebagai anggota jemaat yang senantiasa saling menolong sesama kami, demi kemuliaan nama-Mu. Sekalipun kami rentan di dalam kehidupan ini, sekalipun kami adalah manusia yang rapuh di dalam kehidupan ini, tetapi mampukan kami, sekalipun kami rapuh, kami juga mampu menolong orang-orang yang rapuh sesama kami, yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan di dalam perjalanan umat-Mu, biar kiranya Tuhan terus menyertai segala hiruk-pikuk kehidupan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya umat-Mu dapat pula dengan kuat menjalani kehidupan, serta dengan persekutuan dengan Roh Kudus, agar senantiasa hidup di dalam sukacita, gembira. Tapi sekalipun tidak bergembira, Tuhan tetap hadir. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga memohonkan bahwa nantinya di dalam perjamuan kudus yang akan datang, kami berharap bahwa Roh Kudus semakin meneguhkan iman kami. Roh Kudus semakin meneguhkan kami bahwa kami percaya Yesus Kristus adalah anak dari Allah Bapa yang turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, agar Ia dapat bersama-sama dengan kami merasakan dan kerentanan dan kerapuhan itu. Mampukan kami Tuhan di dalam penghayatan kami. Di dalam penghayatan kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan perjamuan kudus yang akan datang. Melalui tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima. Kuatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat kudus di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita mengucapkan ikrar percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang beritaan secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan mempersembahkan saat ini kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sementara kolekte diedarkan, kita iringi dengan nyanyian dari KJ 102 bait 1 dan 3 di dalam palungan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kiranya melalui firman ini kami semakin mantap memasuki tahun yang baru yang sudah kami lewati 4 hari mendatang. Nah, Tuhan senantiasa beserta dengan kami untuk melalui pada tahun yang baru ini, tahun 2026. Saat ini Tuhan, kami kumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan menerima, Tuhan berkenan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh kami kelola untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tak berdiri kita nyanyikan pujian dari PKJ 231 bait 1 dan 2 di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku, hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersama
Tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Saudari-saudara, ingatlah sabdanya, terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai, dan lanjutkanlah peziarahan hidupmu. Kiranya Allah, Bapa sumber dari segala janji dan panggilan, yang dengan setia bersikeras mendatangi dunia di dalam kerinduannya, memperteguh hidup kita dengan hasratnya yang ilahi dan tidak pernah pudar. Kiranya Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang dalam kelemahan dan ketidakpastian daging, menyatakan kasih karunia dan kebenaran, menyertai langkah kita di dalam kerapuhan yang penuh pengharapan. Dan kiranya Roh Kudus, kuasa yang menghidupkan dan membaharui, yang membisikkan kemungkinan baru di tengah-tengah kegelapan, menguatkan kita untuk terus merespons panggilan Tuhan dengan keberanian dan iman yang rendah hati, dan membawa kita ke dalam hidup yang penuh dan senantiasa yang akan datang. Amin. Kini tiba saatnya kita menyambut kedatangan